Mr. Q yang lebih pengen siapanya Mr. Q? Siapa dengan siapa? Enggak, yang lebih pengen banget ini secepatnya dideklarasikan tuh PKS-nya kah atau Anies kah? Anies lah pasti. Anies sekarang bisa apa? Dia nggak punya pilihan. Masuk kabinet udah nggak mungkin, ya kan? Opsi dia kalau mau tetap punya panggung ya cuman Jakarta aja, ya sama Sumatera Barat dan Aceh. Kalau mau, ya kalau mau pasti menang kata Ari Dinasti, Ari Asian Value. A value sekarang. Udah ngetop banget ya. 1 bulan ini langsung ngetopnya tambah-tambah. Aduh, itulah kalau filosofinya kayak gitu. Kalau kata orang kampung saya, Mr. Q. Pohon makin tinggi, tetap dikencengin anjing ini. Bukan makin besar angin ya. Iya kan? Saya pikir tadi pohon makin tinggi, angin makin kencing bertiup, rupanya dikencingin anjing. Iya, angin makin kencing bertiup ya, bukan kencang ya kan? Iya. Angin kencang, anjing kencing. Tetap. Iya, tapi itu kayak orang menyemangati saya tuh. Angin makin tinggi, pohon makin tinggi makin ditiup angin, Bang. Oh iya benar, tapi juga pohon makin tinggi dikencingin anjing terus. Iya. Dan ya udah merasakan juga ya, jadi trending topik. Iya. Dan makin gede pohon, Ri. Iya. Ya kencing anjingnya makin banyak, Ri. Bisa 3 kencing sekaligus. Iya kan? Mas Kodari, gimana itu udah trending topik itu 3 hari itu trending topik. Seminggu. Ya Allah, saya bilang kenapa 3 hari? Kalau bisa 10 hari. Gitu cara menyikapinya, Bung Ari, gitu ya. Gitu, Dit. Iya, siap kali. Saya salah. Iya, kencing anjing jadi pupuk, ya kan? Angin kencang membuat pohon menjadi kuat. Gitu. Emang kencing yang bisa jadi pupuk, bukannya ini fesesnya. Ya udah tambahin aja. Jadi bagi yang ingin di pohon jangan cuma kencing, boker juga, biar makin sehat pohonnya. Ya kan disarankan gitu. Iya. Asal kuat-kuat mental aja gitu aja. Pokoknya pohonnya itu harus kuat. Betul. Ada pepatah bahasa Inggrisnya. Apa tuh? Bad weather makes a good timber. Pohon yang kuat itu karena cuaca yang buruk. Karena cuacanya sepoi-sepoi, pohonnya nggak kuat. Oh, makanya Mas Anies ini kuat sekali. Hah? Karena cuacanya terlalu buruk kan dia. Iya. Makanya minta didesak terus. Nah, menurut majalah Tempo minggu lalu kan ada bukan konspirasi, upaya untuk menjegal Anies part 2 lah. Menurut saya per hari ini harus diasumsikan bahwa Anies itu maju. Gak boleh dicoret dari Gak list. boleh. Kita ingat aja lah Pilpres 2024 ada macam-macam analisa dan spekulasi, bahkan ada taruhan bahwa Anies nggak akan bisa maju sebagai calon kan. Nyatanya kan bisa maju gitu. Menurut saya sih kalkulasi untuk Anies bisa maju di di Pilkada 2024 ini ya harus disikapi dengan cara yang sama, bahwa potensi dia maju itu akan besar gitu. Dan per hari ini ya yang sudah paling definitif justru adalah Anies. Suka nggak suka gitu. Silakan kalau mau kencing atau mau bertimbangin kencang. Kan begitu. Lo tadi balik lagi, PDI belum cukup sendirian kan? Nggak cukup dia. Sehingga kemudian dia harus menambah partai politik lagi. Dia mau nambah dari mana sekarang? Belum ketahuan itu. Koalisi Indonesia Maju masih ada pro kontra mengenai Ridwan Kamil. Dan yang pro kontra ini 2 partai besar. Gitu. Kalau partai besar dengan partai kecil, pasti partai kecilnya ngalah. Tapi ini 2 partai besar gitu. Dan menurut saya Golkar serius untuk tidak mau Ridwan Kamil Jakarta. Tahu nggak sebabnya? Kenapa? Satu ya, mereka merasa lebih pasti peluang Ridwan Kamil di Jawa Barat. Karena di sana Ridwan Kamil sudah gubernur 1 kali, surveinya juga proven tinggi gitu. Yang kedua, karena Erlangga mau jadi Wapres 2029. Kalau Ridwan Kamil di Jakarta, dan Jakarta adalah panggung strategis untuk Pilpres 2029 yang akan datang, which is very very true, maka calon presiden atau calon wakil presiden dari Partai Golkar 2029 adalah Airlangga Hartarto. Ridwan Kamil. Gini loh, Kan strategis. Kalau Ridwan Kamil di sini Ridwan Kamil. Tapi kalau Ridwan Kamil di Jawa Barat seperti sunarionya Golkar, kita pakai istilah Sri Lumat. Sunario.
Hill yang itu bukan hill yang mustahil ya. Jadi kalau sunarionya seperti itu, maka ya Ridwan Kamil di Jawa Barat dan ya nggak punya apa namanya, Golkar itu ya nggak punya calon dua. Calonnya tunggal aja. Bayangkan kalau Ridwan Kamil terpilih sebagai gubernur Jakarta kan, maka dia surveinya tinggi. Lah bagaimana memposisikan Erlangga Hartarto nanti? Akan ada aspirasi yang mengatakan Pak Erlangga jangan maju, Ridwan Kamil aja, karena surveinya dia tinggi. Meskipun Pak Erlangga juga punya panggung kan, misalnya jadi gini, lagi. nanti akan ada dualitas di mana Pak Erlangga punya punya partai, Ridwan Kamil punya elektabilitas gitu. Tapi kalau Ridwan Kamil di Jawa Barat dan asumsinya Jawa Barat ini panggung yang tidak sestrategis Jakarta, surveinya Ridwan Kamil nanti so and so aja gitu loh. Kayak Puan dan Ganjar di 24. Ya jangan jadi Ridwan Kamil, jangan jadi Ganjar. Jadi yang ditakutkan atau diantisipasi oleh Erlangga adalah Ridwan Kamil akan menjadi Erlangga seperti Ganjar. Ridwan Kamil akan menjadi seperti Ganjar di PDI Perjuangan 2024 gitu. Nah, itu caranya adalah Ridwan Kamil jangan jadi gubernur Jakarta. Gitu. Sehingga ya akhirnya pertimbangannya cuma satu aja, soal kursi partai. Syukur-syukur kalau Pak Erlangga waktu itu bisa diangkat elektabilitasnya. Tapi bener nggak yang punya peluang paling besar untuk mengalahkan Anies ya Ridwan Kamil? Menurut saya Bukan per hari ini ya kualitatif orang lain. ya. Saya nggak ngomong survei ya, karena saya belum survei ya. Saya belum survei nih. Ini kualitatif nih. Menurut saya ya memang Ridwan Kamil. Kenapa? Ridwan Kamil punya portofolio yang paling kompetitif untuk berhadapan dengan Anies dari semua calon yang ada menurut saya. Karena satu, dia sudah pernah wali kota. Yang kedua, dia sudah pernah gubernur. Ketika dia wali kota Surabaya, dia ketika dia wali kota Bandung, dia menata kota Bandung, ya kan, trotoar yang lebar, banyak taman. Hemat saya Jakarta ini dengan orientasi bisnisnya adalah sebagai wilayah untuk MICE ya, meeting, convention segala macam, ibu kota. Ya, yang dicari dari Jakarta ini adalah penataan ruang di luar banjir dan macet gitu ya. Dan itu Ridwan Kamil bisa dalam tanda kutip bisa jualan banyak di sana, gitu. Terus karena dia pernah gubernur Jawa Barat, maka dia bisa bicara juga interaksi dan penataan Jakarta dalam hubungannya dengan kota-kota satelit seperti Depok, Bekasi, Bogor, itu kan Jawa Barat semua itu. Cianjur. Ya Cianjur juga betul, karena bicara ini ya resapan air segala macam. Jadi menurut saya yang paling kompetitif dengan Anies ini memang Ridwan Kamil secara kualitatif. Gitu. Tapi itu bahaya. Dan di kesempatan yang lain saya sudah pernah cerita, sebetulnya ada tangan Ridwan Kamil juga penataan kota Surabaya itu. Karena Ridwan Kamil waktu wali kotanya adalah Bambang Deha, itu adalah konsultannya Bambang Deha untuk penataan Surabaya. Jadi penataan Surabaya itu identik dengan Bu Risma. Tapi sebetulnya udah dimulai dari zamannya Bambang Deha. Nah, waktu Bambang Deha wali kota, ke kepala dinas pertamanannya kalau nggak salah itu Bu Risma. Habis itu Bu Risma digandeng ya oleh Pak Bambang Deha menjadi wakil. Yeah. Pak Bambang Deha nggak bisa maju lagi, yang maju adalah Bu Risma. Seingat saya begitu. Kalau saya nggak salah ingat. Begitu. Pak Ari kenapa agak diam? Apakah karena ini Asian value sedang? Saya lagi menyimak siapa yang kencing hari ini? Iya, lagi menyimak Mr. Q memberikan ulasan Ridwan Kamil ini gitu, dan Erlangga jangan bernasib seperti Ganjar. Gitu. Benar juga. Tapi jadi gubernur Jawa Barat bukannya lebih dekat bernasib seperti Ganjar dibandingkan Gini, kalau kita bicara proyeksi pada hari ini, maka kemudian ya tetap Jakarta yang akan jadi panggung. Intinya begini deh, kan nih, wilayah yang strategis menuju Pilpres itu ada 4 lah. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu karena populasinya besar. Jakarta karena ini panggung, ini etalase nasional, semua media ada di sini. Kasus 2024 di mana Ganjar itu melonjak, itu sebetulnya ada situasi khusus. Karena Pak Jokowi sudah nggak bisa maju lagi. Dan Pak Jokowi sangat populer, dan ketika nggak bisa maju lagi, maka kemudian orang mencari-cari siapa penerus Pak Jokowi. Nah, yang asosiasinya, ini psikologi nih,
yang proximity-nya, asosiasinya paling kuat adalah Ganjar. Satu, sama-sama berasal dari Jawa Tengah seperti Pak Jokowi, sama-sama PDI Perjuangan seperti Pak Jokowi. Bahkan saya tambahkan lagi nih, karena ada faktor COVID, gitu. Bahwa Ganjar itu Jawa Tengah udah dari dulu, bahwa Ganjar itu PDI udah dari dulu. Tapi sebelum COVID, Ganjar itu surveinya biasa-biasa aja, nggak beda jauh dengan Ridwan Kamil, dengan Khofifah. Kenapa? Sebelum ada COVID, liputan terhadap Jawa Tengah itu kecil. Liputan kepada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu baru tinggi waktu zaman COVID. Jadi yang mendongkrak Ganjar itu sebetulnya selain Pak Jokowi adalah COVID. Nah, ke depan kecuali kalau ada COVID atau ada ada pandemi yang lain, gitu ya. Itu menurut saya liputan kepada Gubernur Jawa Barat akan minim, gitu. Tapi jangan lupa bahwa Pak Prabowo itu baru satu periode. Kalau misalnya 2029 Pak Prabowo itu sudah 2 periode, nah baru orang nyari-nyari. Dengan catatan Pak Prabowo populer ya. Baru orang nyari-nyari dan pada waktu itu asosiasinya akan terkait dengan dengan Ridwan Kamil. Tapi ini kan Pak Prabowo kan baru satu kali. Jadi 2029 kita harus asumsikan bahwa yang akan maju presiden adalah tetap Pak Prabowo gitu loh. Dan Mas Gibran juga. Iya, dan karena Prabowo itu kuat di Jawa Barat dan Ridwan Kamil itu dari Jawa Barat, maka saya kira surveinya Ridwan Kamil kita bisa pastikan akan kecil. Kenapa? Orang Jawa Barat ketika berpikir presiden ya pasti Prabowo, bukan Ridwan Kamil gitu loh. Nah, itu matematika politiknya Erlangga Hartarto. Itu yang menjelaskan kenapa Erlangga nggak mau Ridwan Kamil itu maju di DKI Jakarta gitu. Jadi Kebetulan itu maunya siapa? Hah? Siapa? Ridwan Kamil ini. Maunya siapa? Ya sampai sejauh ini ya yang mengeluarkan pernyataan ya Gerindra, PAN, mungkin juga Demokrat, saya nggak ingat sih. Mohon maaf kalau salah ya. Demokrat nih ada Janssen Sitindaun nih barusan. Nah, itulah dia. Ya sudah, berarti Gerindra dan PAN. Emang PAN udah ngomong ya? Silahkan urutkan lagi hulunya kemana kan gitu kan. Jangan podcast itu jangan diceritain semua. Iya, kita kasih ruang. Iya, kenapa? Kenapa? Buat orang-orang yang menginginkan RK di Jakarta, kenapa? Kan ya pertama kan yang bisa mengalahkan Anies kan. Gitu. Yang kedua ya gini, kalau bicara Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu Gerindra. Kalau Ridwan Kamil populer nanti, asumsinya bisa aja digadang jadi wakil atau nanti misalnya maju 2 kali gitu. Bisa aja begitu. Tapi kalaupun misalnya mau dalam tanda kutip paling bisa diterima adalah bahwa Ridwan Kamil ini mewakili kelompok nasionalis juga. Sementara sementara Anies Baswedan itu kubunya kubu agamis dan perubahan gitu. Setidaknya Ridwan Kamil 2 saat itu nasionalis dan keberlanjutan. Tapi itu masih relevan nggak sih untuk pertarungan pilkada ini, Mr. Q? Yang mana? Isu perubahan keberlanjutan ini kan Mas Aniesnya kan keberlanjutan harusnya di DKI kan, bukan perubahan di DKI kan. Ya, ini kan kacamata kita, ini kan kacamata Pilpres 2029. 24. Enggak. Analisa kita Jakarta ini sekarang ini didominasi oleh proyeksi-proyeksi 2029. Itu yang membedakan pilkada di Jakarta dengan pilkada yang lain. Kalau pilkada yang lain itu murni soal elektabilitas saja kalau menurut saya sih. Ini anak tangga ya? Iya. Jadi daerah lain itu lebih mudah menganalisanya. Karena apa? Karena variabelnya tuh nggak banyak. Daerah lain itu cuman siapa yang surveinya populer. Kalau yang populer itu 2, maka kira-kira koalisi akan kumpul di 2 itu. Kalau yang populer 3, koalisi berputar di 3 itu gitu. Nah, kalau di Jakarta per hari ini kata orang-orang saya belum melihat surveinya. Katanya yang surveinya tinggi adalah Anies, Ridwan Kamil, Ahok. Kalau nggak ada analisa mengenai proyeksi 2029, kemudian residu atau perasaan-perasaan yang berkembang 2024, maka calon udah 3, kita mudah aja analisanya. Tetapi karena ada analisa menuju 2024, ya kan,
bicara mengenai residu perasaan 2002 Pilpres 2000 proyeksi, karena kita bicara proyeksi 2029, ada soal perasaan 2024. Maka matriksnya menjadi rumit. Ya itu tadi. Analisanya tadi soal Anies tadi itu. Iya, 3. Kepikir nggak kita dulu bahwa PDI Perjuangan mengajukan Anies itu kepikir nggak? Iya. Nggak ada kan, nggak mungkin kan? Iya dong. Kenapa itu bisa muncul? PKS dukung Prabowo sih masih sangat mungkin misalnya. Iya. Bu Mega ketika ditawari oleh PDI Perjuangan disodori nama Anies, senyum loh bro. Ini info analisa di media berita. Oh, media. Ya kalau salah ya mungkin pinggir jalan kali. Tapi seingat gua di media tuh diceritakan. Orang PDI sendiri yang cerita bahwa Bu Mega ketika disodori nama Anies oleh PDI Perjuangan Jakarta senyum. Bukan cemberut, Bos. Kan beda banget kan? Coba bayangkan Anies disodorkan kepada Bu Mega tahun lalu, 2 tahun yang lalu. Iya. Apa mungkin senyum? Pak Ari? Enggak sih pasti. Enggak pasti. Senyum. Kalau senyum ada ruang sekian persen bahwa ini ide bisa diterima. Opo iki katanya. Dua sudut segitiga itu at least iya dong. menajamkan senyuman Bu Mega ini. Betul. Jadi bahwa Bu Mega sendiri tersenyum menurut saya udah menggambarkan sebuah kemungkinan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Gitu. Walaupun saya mengatakan ya di kesempatan yang lain, kalau sampai PDI Perjuangan mengajukan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Jakarta, maka berhenti aja jadi partai nasionalis. Gitu.